Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya BP Bobolan Ulam Bunu. Kali ini video akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Paceko atau singkal. Oke, bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus ya. Oke, udah. Ini Pacekonya. Jadi di sini ada dua mata Paceko ya, piringannya. Yang satu itu pembelah. Jadi kalau untuk menyetel kedalaman di Pacekonya juga ada, di handle-nya juga ada. Jadi kalau untuk menyetel dalamnya Paceko ini dari sini juga bisa. Ini kita putar. Nah, ini dia naik, yang di belakang ya, ini kebalikannya. Tinggal permintaan dari petani itu seperti apa. Jadi kalau umpamanya minta dalam, biasanya paling sering petani itu minta untuk pembuatan irigasi. Jadi minta dibuatkan got air. Nah, ini otomatis kita harus kasih dalam supaya hasil Pacekonya dalam, gotnya bisa dalam. Nah itu. Jadi dari selain itu juga kita harus memperhatikan ini ya. Ini adalah keseimbangan antara kanan dan kirinya ya. Jadi kita bisa menyetel supaya ini juga salah satunya untuk menyetel ke dalaman. Nah, ini kalau kita putar gini berarti yang sebelah sini itu akan naik. Nah, sebaliknya kalau kita balas ke sini, nah ini otomatis akan turun. Jadi posisi akan seperti ini. Nah, ini karena setelan saya ini saya kasih imbang, kasih rata, jadi posisinya rata begini. Kalau umpamanya seleranya kita mau kasih turun, ini boleh begini. Jadi tingkat kemiringan Paceko itu bisa kita mainkan sesuai keinginan kita. Kemudian perhatikan juga bagian ini adalah kunci kancingan antara Paceko ini pengait Paceko ini supaya tidak goyang. Jadi jangan sampai kita asal-asal masang Paceko, ini tanpa memperhatikan ini ya. Karena kalau ini goyang, posisi goyang, otomatis ini akan menyentuh bola atau ban ini ya. Kemudian ini akan sangat berpengaruh sekali ya. Artinya tidak bisa kita bekerja kalau kita tidak perhatikan ini. Jadi di bagian ini harus diperhatikan ini ya. Tiga ini harus sesuai, jangan cuman asal pasang tapi kita tidak tahu cara menyetel seperti apa yang bagus supaya kan hasilnya bagus, permintaan dari petani juga sesuai dengan keinginannya. Oke, sekarang saya akan coba kasih nyala mesinnya. Saya akan angkat, nanti lihat seperti apa ya. Oke, jadi tadi sudah saya kasih naik ya. Jadi posisinya sudah seperti ini. Jadi saya mau memperlihatkan supaya apa yang saya sampaikan tadi, ini maksudnya ini sangat pengaruh. Jadi kalau ini tidak, posisi bautnya kita tidak kasih kuat, nah, ini akan goyang ini.
Ini akan goyang. Nah, ini kan sudah tidak goyang. Ini goyang pun satu badan, jadi goyang semua ini. Nah, ini sudah bagus, berarti siap. Nah, kalau dia tidak bagus cara penguncian di sini, nah ini akan goyang, otomatis ininya akan mengenai ban. Oke, ini handle-nya ya. Nah, ini kan ada dua handle-nya ini. Ada dua tuasnya ini ya. Nah, ini ya untuk naik turun anunya ya. Oke, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Ini ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah handle-nya untuk naik turun. Tinggal kita sesuaikan kedalaman. Yang kita mau setel ini. Kalau kita sudah naikkan, kita mau atur di sini sesuai kedalamannya itu berapa ya. Nah, ini keras sekali ya. Seperti ini tinggal kita geser. Ini kan ada penguncinya, kita geser di, biasa saya pakai di 5 sini ya. Jadi posisinya nanti ini di 5 ini ya. Ini sudah dalam itu. Nah, ini sudah dalam nanti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ya, jadi ini ada tuas ini untuk double gardan. Jadi bantuan untuk pengendali roda muka itu ya. Jadi kita harus, kalau umpamanya posisi ini tertanam, dalam keadaan tertanam atau memerlukan bantuan roda depan, nah, ini tuasnya ya. Jadi tinggal kita turunkan. Nah, ini sudah aktif, ini yang depan ini kan sudah aktif ini. Kalau sudah seperti ini berarti roda depan itu sudah ikut berputar ya. Kalaupun umpamanya tertanam ya, ini akan sedikit membantu ikut berputar. Ini gardannya sudah aktif, tapi jangan terlalu sering digunakan kalau kita sementara bekerja. Jadi kalau sudah ini digunakan kalau waktu-waktu tertentu saja ya. Jadi kalau untuk kerja biasa ya tidak usah kita gunakan, karena bebannya kan semakin berat, bahan bakar juga akan semakin terkuras. Nah, jadi kita loskan saja untuk satu gardan saja. Ini nanti kita pakai kalau untuk kita sudah memerlukan bantuan roda depan. Oke. Nah, kemudian dari yang di kemudi sini ada mungkin yang kemarin yang belum sempat saya jelaskan di video saya yang pertama itu pernah saya jelaskan masalah fungsi-fungsi ini tombol tuas ya. Ini ada ya, ini speed kecepatan ya, untuk umpamanya kalau kita kerja di darat itu tidak perlu lagi capek-capek nginjak gas. Kan biasanya kalau kerja di lahan itu gas ini standby terus, gas terus. Nah, jadi ini tinggal kita pakai ini saja. Nah, kita akan tolak ke depan, ini gasnya akan naik ya. Ini ya, jadi kecepatannya itu standar begini terus. Jadi kalau di lahan itu kecepatannya itu standar seperti ini terus ya. Jadi tidak perlu kita nginjak ini capek, karena biasanya kan terlalu tegang kalau kita menginjak. Posisi ini kita tinggal fokus ke kemudi dengan kopling ya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal fokus kemudi dengan kopling itu. Oke, kemudian nah ini kalau ini ada di sini ya. Ini tuas ini tuas kemudi. Kalau yang ini tuas kemudi. Kalau umpamanya kita merasa tidak nyaman dengan seperti ini kita bisa rubah tuas kemudinya, maju mundurnya. Nah, ini kalau umpamanya mungkin kita suka maju seperti ini,
atau kalau yang tinggi, posisi orangnya tinggi, ya mungkin lebih nyaman begini karena biasanya kan lutut. Nah, kalau saya lebih nyamannya begini karena saya posturnya enggak terlalu tinggi, jadi lebih nyaman saya dikasih turun seperti ini gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang suka ini lututnya biasanya kan mengganggu kena ini, ya boleh digeser supaya agak nyaman. Kita kerja itu cari nyamannya seperti apa. Ada semua di Kioti ini lengkap sudah ya, tinggal mau seperti apa. Oke. Nah, kalau ini mungkin sudah ya. Nah, ini rem ya, rem. Ini kalau di itu rem tangan. Jadi kita kalau mau menggunakan rem tangan itu kita tekan baru kita naikkan ke atas. Nah, ini sudah terkunci, melihatnya itu dari sini. Ini kalau sudah menyala berarti posisinya itu sudah aktif remnya. Nah, jadi kalau mau jalan ya harus kita tekan saja, ini otomatis akan terlepas. Nah, itu sudah terlepas. Depan juga sudah mati, berarti tandanya rem untuk kuncian rem itu sudah tidak aktif lagi. Nah, itu kita sudah bisa langsung jalan. Oke. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian yang belum sempurna. Jika ada pertanyaan boleh di komen ya video saya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.